Hadis yang ketiga, teman-teman, di pasal atau di bab kita ini, 428 dari awal kita belajar, dan ini urutan 3 di dalam pasal atau bab kita ini. Mohon maaf, saya kadang-kadang bilang pasal sama bab karena saya lihat di sini tidak ditulis bab atau pasal ya, kalau dicetakan buku kita ini. Dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u li huzaman min hatab thumma atiya qauman yusalluna fi buyutihim laysat bihim illah fa uharriqaha alaihim. Sungguh aku ingin meminta pelayan-pelayanku agar mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang sholat di rumahnya. Perhatikan lafaz hadis ini jelas sekali. Tanpa ada alasan, lalu aku membakarnya atas mereka, membakar rumah mereka. Di bawahnya tertulis Yazid, yaitu Ibnu Al-Asan. Ditanya, maksudnya sholat Jumat atau lainnya? Dia menjawab, kedua telingaku tuli bila aku tidak mendengarkan dari Abu Hurairah yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW, dia tidak menyebutkan Jumat atau selainnya. Diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi secara ringkas. Artinya, Nabi SAW bukan sedang membahas Jumat dalam hadis ini, tapi 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita, dan ini termasuk hadis yang paling dipegangi oleh Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana beliau mewajibkan sholat di masjid karena hadis ini. Karena sudah berbau atau sudah ada ancaman yang keras. Ancamannya bukan cuma sekedar Nabi SAW mengucapkan seperti sebelumnya, ya, dikuasai oleh syaitan. Ya mungkin kadang-kadang orang masih mentakwilkan, orang cuma mengatakan, oh cuma dikuasai syaitan, kita bisa isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita coba melawan dan seterusnya. Tapi ini tidak. Perhatikan lafadznya luar biasa. Sungguh aku ingin meminta pelayan-pelayanku agar mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku pergi kepada orang-orang yang sholat di rumahnya. Saya ulangi lagi. Di rumahnya. Tanpa alasan, lalu aku membakar rumah itu atas mereka. Membakarnya atas mereka, maksudnya membakar rumah tersebut. Lalu kemudian ya, Yazid yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Beliau dengar dari gurunya Abu Hurairah. Ini Yazid seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah. Ditanya oleh seseorang, apakah yang dimaksud dalam hadis tadi itu adalah Jumat yang Nabi ingin bakar rumahnya? Maka beliau mengatakan, telingaku aku siap ditulikan sama Allah kalau aku tidak dengarkan ini dari Abu Hurairah. Dan yang dimaksud adalah tidak disebutkan Jumat. Berarti sholat wajib 5 waktu. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, saya ulangi lagi, mutiaranya adalah tentang anjuran, bahkan kami termasuk berpegang pada pendapat jumhur ulama, wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi SAW mengancam dengan sangat tegas akan membakar rumah orang-orang yang sengaja sholat di rumah tanpa udzur dari kaum laki-laki ya, bukan perempuan. Karena sudah pernah kita bahas dan sering kita ulangi, kalau perempuan lebih afdal di rumah. Hadis selanjutnya 429 dari awal kita belajar, dan ini urutan 4 di pasal kita. Insya Allah kita akan selesaikannya sampai hadis ke-9. Ada 4A dan ada 4B ya. 4A-nya berarti di urutan 429 ada 2 buah riwayat ya. Sebagaimana juga tadi sebenarnya di nomor 2 juga ada 2 hal yang disinggung ya. Hadis Nabi SAW dan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis 429 4A sebelahnya titik 2 Hasan Sahih dari Amr bin Ummi Maktum, dia berkata, qultu ya Rasulullah, ana
dharirun syasi'ud dar wali qaidun la yulayimuni fahal tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti qala tasma'un nida qultu na'am qala ma ajidu laka rukhsah. Aku berkata, yang berkata Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, aku buta. Yang saya tahunya sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum ya. Mungkin Amr nama lainnya beliau. Tapi Ibnu Ummi Maktum yang masyhur ini muadzin Nabi SAW yang matanya buta. Dia bilang, aku berkata ya Rasulullah, aku buta. Dan rumahku jauh dari masjid. Aku mempunyai penuntun tapi tidak terus-menerus melazimiku. Membantuku untuk ke masjid. Apakah engkau menemukan keringanan untukku agar aku bisa sholat di rumahku? Maksudnya adalah di saat tidak ada pemanduku. Karena kalau ada pemandu beliau sholat di masjid. Walaupun buta. Maka Nabi SAW bertanya. Apakah kamu mendengarkan azan? Apa kamu mendengar azan? Aku menjawab iya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menemukan keringanan untukmu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dan juga Al-Hakim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, saya ulangi lagi. Tentang anjuran bahkan wajibnya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi SAW tidak memberikan keringanan bagi Ibnu Ummi Maktum yang buta, yang rumahnya jauh, ya, bahkan tidak punya pemandu, kecuali sesekali. Ada riwayat lain, ada banyak binatang buas antara rumahku sama masjid. Bisa menerkamku setiap saat maknanya gitu. Apakah boleh aku sholat di rumah? Riwayat ini mengatakan Nabi SAW mengatakan tidak, aku tidak menemukan keringanan untuk tetap kau harus ke masjid. Riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan iya. Pada saat dia mau keluar dari masjid, Nabi SAW suruh panggil kembali dia. Datang turun wahyu mengingatkan. Lalu Nabi SAW tanya, atas ma'un nida, apa kau dengarkan azan? Ada azan dikumandangkan dan kau dengar? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, kalau begitu jawab. Buta, rumahnya jauh dari masjid, ya, tidak ada pemandunya, ada banyak binatang buas, dan seterusnya. Ini luar biasa. Hadis ini sangat jelas, gamblang sekali. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dan juga Al-Hakim. Hadis 4b-nya saya bacakan sekalian, Hasan Sahih, dan ini menggabungkan antara hadis nomor 3 dan hadis nomor 4 ya sebenarnya. Dalam riwayat lain milik Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah juga darinya, bahwa Rasulullah SAW datang ke masjid dan beliau melihat penyusutan jumlah jamaah. Berkurang orang ke masjid. Maka beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Inni la'ahummu an aj'ala lin-nasi imama, thumma akhruj, fala aqdiru ala insanin yatakhallafu anis salati fi baiti illa ahraktuhu alaihi. فقال ابن مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة أيسعني أيسعني أن أصلي في بيتي قال أتسمع الإقامة قال نعم قال فأتها. Sesungguhnya aku benar-benar ingin mengangkat seorang imam untuk orang-orang. Karena beliau selama itu jadi imam ya. Kemudian aku keluar, lalu tidaklah aku menemukan seorang manusia yang meninggalkan sholat di masjid.
laki-laki di sini. Dan hanya sholat di rumahnya, jelas lafadznya. Melainkan pasti aku akan membakarnya atasnya, membakar rumahnya. Ibnu Umm Maktum, tadi sahabat Nabi yang buta yang diriwayat sebelumnya meminta keringanan kepada Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara rumahku dengan masjid terdapat ya, pohon kurma dan pohon-pohon lainnya. Dan aku tidak selalu mendapatkan penuntun. Apakah ada keringanan untuk sholat di rumah? Nabi SAW mengatakan, apakah kau mendengarkan iqamah? Kalau riwayat tadi sebelumnya kau dengarkan azan ya. Dia menjawab, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, maka datangilah ia. Maksudnya sholat itu. Kemudian teman-teman sekalian di bawah ini cukup ada keterangannya. Cukup banyak keterangan yang ditambahkan di sini. Dikatakan bahwasanya makna daripada syasi'ud dar dengan shin lalu shin dan ain setelah alif yakni jauh rumahnya. Ucapannya juga la yulayimuni yakni tidak terus-menerus melazimiku atau membantuku ke masjid. Di naskah Abu Daud la yulawimuni dengan waw. Dan itu tidak benar sebagaimana dikatakan Khattabi dan lainnya. Maksudnya yang benar adalah la yulayimuni pakai ya. Al-Hafidh Abu Bakar bin Al-Mundhir berkata, diriwayatkan kepada kami dari beberapa sahabat Rasulullah SAW bahwa mereka berkata, man sami'an nida thumma lam yujib min ghairi udhrin fala salatalah. Para sahabat mendengarkan adzan lalu dia tidak menghadirinya tanpa udzur, maka tidak ada salat baginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari dan ini diriwayatkan dari Nabi SAW. Di antara ulama yang berpendapat bahwa menghadiri sholat jamaah adalah wajib adalah Atha bin Abi Rabah, Ahmad bin Hanbal dan Abu Thawr. Asy-Syafi'i berkata rahimahumullah semuanya, aku tidak memberikan keringanan bagi orang yang mampu sholat dengan berjamaah untuk meninggalkannya kecuali karena udzur. Jadi Imam Syafi'i pun yang dalam pendapat mengatakan sunnah muakkadah menjelaskan dari makna yang lain, aku tidak memberikan keringanan bagi orang yang mampu sholat dengan berjamaah untuk meninggalkannya kecuali karena udzur. Setelah menyebutkan hadis Ibnu Maktum, Al-Khattabi berkata, pada hadis ini terdapat dalil bahwa menghadiri jamaah adalah wajib. Jika hal itu hanya sebatas sunnahkan, niscaya yang paling berhak untuk tidak menghadirinya adalah orang-orang yang lemah lagi udzur. Dan orang-orang yang keadaannya seperti Ibnu Maktum, Atha bin Abu Rabah, Ibnu Maktum yang tadi buta ya. Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, tidak seorang pun makhluk Allah di kota maupun di desa yang memiliki keringanan jika tidak mendengarkan azan untuk meninggalkan sholat jamaah. Saya ulangi, tidak seorang pun makhluk Allah di kota maupun desa yang memiliki keringanan jika dia mendengar azan untuk meninggalkan sholat jamaah. Al-Auza'i berkata, tidak ada ketaatan bagi seorang ayah yang meninggalkan sholat Jumat dan jamaah. Padahal patuh orang itu adalah kewajiban, tapi Al-Auza'i beristihad dan mengatakan hal tersebut. Hadis ini teman-teman luar biasa, menunjukkan bagaimana ditambah lagi dan dikuatkan pendapat-pendapat para ulama tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid dan bagaimana Ibnu Umm Maktum yang sudah menjelaskan keadaannya di riwayat ini 4b lebih ditegaskan lagi kalau antara rumahnya sama masjid itu ada banyak pohon-pohon. Orang buta biasanya kan kalau ada satu pohon, dua pohon mungkin dia masih bisa menghindar. Tapi kalau banyak pohon, dia bisa tersesatkan. Tadi dia mau tinggal lurus ke masjid nih, tapi ternyata karena banyak pohon dia sentuhkan dengan tongkatnya, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa malah menyimpang. Tapi tetap saja Nabi SAW mengatakan, Fatiha, datangi. Dan rumahnya jauh dari masjid. Jelas tentang masalah kewajibannya sholat berjamaah. Selanjutnya 430. Dari awal kita belajar hadis dan ini urutan 5 di pasal kita atau di bab kita. Sebenarnya titik 2 sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata,
Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baiti farakhkhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u an-nida'a bis-salah qala na'am qala fa'ajib. Seseorang laki-laki buta datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun yang menuntunku ke masjid. Lalu dia meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau memberikan keringanan kepadanya sehingga ia bisa sholat di rumahnya. Selalu ada lafaz masjid, rumah ya. Ini sudah menjawab teman-teman yang masih mengatakan, boleh kok dan boleh kok meringan-ringankan masalah ini. Maka beliau memberinya keringanan. Awalnya orang buta ini dikatakan, oke, boleh silakan. Karena dia buta. Ketika dia beranjak, Rasulullah SAW memanggil dan bertanya, apa kau mendengarkan panggilan untuk sholat? Azan dengar gak? Dia menjawab, iya. Maka beliau SAW menjawab, maka penuhi panggilan azan tersebut. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan juga An-Nasai. Jadi penjelasan ya, dari hadis ini sangat berhubungan dengan yang sebelumnya. Jadi yang kemungkinan besar adalah yang dimaksud orang buta adalah Ibnu Ummu Maktum. Dan sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya hadis nomor 431 dan hadis ke-6 dalam pasal kitab bab kita ini sahih mauquf ya. Dan sudah saya jelaskan yang dimaksud dengan mauquf adalah sampai kepada sahabat Nabi. Dari Abu Asy-Sya'tha Al-Muharibi dia berkata, "Kunna qu'udan fil masjid فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. Kami sedang duduk di masjid, maka muadzin mengumandangkan azan. Lalu seorang laki-laki berdiri dan berlalu dari masjid. Abu Hurairah memperhatikannya sampai dia keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah berkata, adapun orang ini maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Dan ini telah disebutkan tentunya ya sebelumnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dan sahih mauquf maksudnya hanya sampai para sahabat. Makanya tadi kan ini bukan hadis Nabi SAW tapi yang disampaikan tentang pernyataan Abu Hurairah. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana seseorang yang keluar dari masjid di waktu azan. Tentu di sini bukan maksudnya keluar untuk wudu ya. Kalau orang keluar untuk wudu, untuk ke WC, kemudian dia mau kembali lagi, lain. Tapi memang keluar orang ini tidak mau sholat berjamaah. Tadi dulu di masjid, mungkin ngobrol sama temannya, kemudian dia tiba-tiba waktu sholat sudah tiba, dia keluar. Maka Abu Hurairah langsung mengatakan orang ini telah melanggar Abul Qasim. Abul Qasim adalah julukan untuk Nabi SAW, anak pertama beliau Qasim. Makanya dikatakan dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama bagaimana wajibnya dan anjuran yang sangat ditekankan masalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat tegas dalam mengambil penilaian terhadap seseorang yang beliau pastikan bahwasanya orang ini tidak ikut sholat berjamaah. Hanya duduk ngobrol di masjid, kemudian pada saat azan dia keluar. Hadis selanjutnya 432, yang ketujuh dalam pasal atau bab kita ini dengan sanad sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, "Man sami'a hayya 'alal falah falam yujib faqad taraka sunnata Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqad taraka sunnata Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendengarkan seruan hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, lalu dia tidak memenuhinya, maka dia telah meninggalkan sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Hadis ini sekali lagi
tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid dan bagaimana pernyataan-pernyataan sahabat ini seperti pernyataan Abu Hurairah, pernyataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in menyatakan atau menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tentang wajibnya sholat tersebut. Tadi Abu Hurairah sebelumnya ada orang azan lalu kemudian dia keluar lalu dikatakan orang ini ya, dengan perbuatannya tidak ikut sholat berjamaah tanpa udzur maka dia telah melanggar Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas ini juga mengatakan masalah itu. Siapa yang mendengarkan kalimat muadzin hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, artinya dengan sholat kau akan menang dan di akhirat. Kemenangan yang tidak terhingga kalau Allah SWT memberikan kepada hambanya. Kemenangan dari apa saja. Maka dia tidak menjawab, dia telah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini penegasan tentang wajibnya sholat berjamaah dan bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memerincikan makna daripada wajib tersebut. Ya. Dua hadis yang tersisa, hadis 433 urutan 8 dalam pasal kita, titik 2 di sebelahnya adalah sahih di ghairihi, sahih kena dikuatkan oleh hadis yang lain dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama sahabat, Zaid sahabat. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna rijalun an tarkil jama'ah, la yantahiyanna rijalun an tarkil jama'ah, au la uharriqanna buyutahum. Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan sholat berjamaah, atau aku benar-benar akan membakar rumah-rumah mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Az-Zibrigan bin Amr bin Ad-Dhamri dari Usama dan dia tidak mendengar darinya. Hadis ini dinyatakan sahih di ghairi oleh Syekh Albani rahimahullah setelah beliau telusuri tentunya. Dan hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Cuma di sini lebih menjelaskan lagi, lebih menekankan bagaimana Nabi SAW mengatakan, hendaklah orang-orang yang berhenti meninggalkan sholat, hendaklah orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah, ya, berhenti. Harus segera berjamaah maksudnya. Atau aku benar-benar akan membakar rumah mereka. Oleh karena itu di zaman Nabi SAW tidak ada orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kecuali munafik yang sudah jelas ketahui kemunafikannya. Kembali lagi di sini tentang mutiaranya adalah wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Dan bagaimana tegasnya, mutiara yang kedua adalah bagaimana tegasnya ancaman Nabi SAW karena akan membakar rumah-rumah mereka. Yang terakhir teman-teman di pasal kita atau di bab kita ini, ya, dalam kitab sholat pasal ke-20, yaitu hadis nomor 434 dan urutan 9 dari awal kita belajar di pasal ini, Hasan di ghairihi, atau maaf, Hasan sahih, ya, sanadnya, dari Abu Burda radhiyallahu anhu dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man sami'a nida'a farighan sahihan falam yujib fala salatalah. Barang siapa mendengarkan panggilan azan dalam keadaan tidak punya kesibukan dan dalam keadaan sehat lalu dia tidak menjawabnya, maka tidak ada salat baginya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari riwayat Abu Bakar bin Ayyash dari Abu Husain, di sini disebutkan begitu ya, sebenarnya Abu Husain lebih tepatnya, dari Abu Burda dan dia berkata sanadnya sahih. Al-Hafidh berkata yang sahih adalah bahwa ia mauquf. Mauquf maksudnya hanya sampai kepada sahabat. Ini teman-teman yang terakhir yang kita pelajari dari pasal kita, maka maknanya sama. Nabi SAW menjelaskan bagi yang tidak punya uzur, sengaja menggampang-gampangi laki-laki sholat di rumah tanpa sholat di masjid, ya, apalagi masjidnya terjangkau, dia dengarkan azan, maka tidak diterima sholat darinya. Allahu a'lam. Hadis yang kedua, sanadnya Hasan Sahih dan urutan dari awal kita belajar 427.
Bunyinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tidaklah ada 3 orang di sebuah desa atau di pedalaman yang tidak didirikan sholat jamaah pada mereka, melainkan pasti syaitan telah menguasai mereka. Berjamaahlah, karena serigala hanya memangsa domba yang menyendiri dari kelompoknya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, dan juga Al-Hakim. Hadis luar biasa gitu. Perhatikan teman-teman, saya baca lagi terjemahannya. Ini sabda Nabi SAW, hadisnya Hasan Sahih. Tidaklah ada 3 orang di sebuah desa. Sebuah desa umumnya orang lebih daripada. Zaman kita sekarang mungkin 100 orang, 50 orang. Walaupun dusun kecil ya. Tidaklah ada 3 orang di sebuah desa atau di pedalaman yang tidak didirikan sholat jamaah pada mereka, melainkan pasti syaitan telah menguasai mereka. Lalu Nabi SAW bilang, oleh karena itu, supaya selamat dari syaitan, berjamaahlah. Karena serigala, di sini gambaran kiasan tentang syaitan, hanya memangsa domba yang menyendiri dari kelompoknya. Renungi baik-baik hati. Hadits ini teman-teman sekalian yang kita bisa ambil pertama, anjuran untuk sholat berjamaah. Tidak pernah luput kita jelaskan mutiara ini. Karena memang tujuannya kita pelajari pasal-pasal ini untuk itu. Anjuran mengerjakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sampai pada tingkat kalau di satu perkampungan hanya 3 orang saja penghuninya, sudah tetap harus sholat berjamaah. Saya pernah mendatangi sebuah perkampungan di Irian waktu itu. Jauh sekali, subhanallah. Seingat saya ya, itu dari Maroke naik pesawat lagi Twin Otter sekitar 1 jam. Pesawat yang kecil, yang pilotnya bisa terlihat. Ya. Kalau hujan dia kembali lagi gitu kan. Memang dipakai untuk di pedalaman-pedalaman. 1 jam. Itu saya masuk di daerah, di Kabupaten Mapi, di desa Kepi namanya. Kemudian dari situ kami jalan lagi, naik speedboat. Seingat saya waktu itu sekitar 6 jam atau 7 jam. Jauh di pedalaman masuk, di tengah-tengah hutan. Rumah-rumah orang dari kayu-kayu ya. Ada muslimin di sana. Ada muslimin di sana. Dan subhanallah saya sempat berbicara dengan salah satu muslim di sana. Ternyata mereka nggak pernah kerjakan Jumat. Lalu kemudian apalagi berjamaah gitu. Kalau ada yang sholat dihitung jari dan sholatnya masing-masing. Dengan alasan tidak ada masjid. Saya katakan, kan di sini umumnya orang memang rumah kayu. Kenapa Anda tidak buat masjid dari kayu? Berapa biayanya? Oh bisa begitu Ustaz? Ya bisa. Allah tidak membebankan orang di atas kemampuannya. Anda tidak harus bangun dengan granit, dengan marmer. Itu kemampuan Anda. Tapi Anda niatkan, innamal a'malu binniyat, itu adalah masjid. Rumah kita saja 100 meter misalnya. Atau 1000 meter rumah kita. Lalu kemudian kita blok di bagian depan 10 kali 10 meter. Lalu kita buatkan tembok sendiri. Lalu kita niatkan wakaf untuk masjid, dibuka untuk jalan umum. Orang bisa masuk sholat ke sana. Itu sudah jadi masjid, tadinya rumah. Bahkan tidak asing, gereja banyak yang dibeli kemudian di Eropa, di Australia, ya, di Amerika. Pada saat mereka menjualnya, muslimin membeli lalu jadi masjid. Masjid simbol Islam. Awal yang Nabi SAW melakukan pada saat hijrah ke Madinah. Dan ini pondasi pertama ya, mendirikan negara Islam, komunitas Islam, masjid.
Anda boleh baca dalam sejarah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan sudah kami jelaskan dalam kajian sirah di playlist YouTube, insya Allah ada. Yang pertama beliau lakukan adalah bangun Masjid Kuba. Setelah beberapa hari, 1 hari 2 hari setelah itu, beliau jalan, bangun Masjid Nabawi, masuk ke dalam pusat kota Madinah, bangun Masjid Nabawi. Sebelum yang lainnya ini. Kan bisa saja Nabi SAW bilang, oke, sekarang karena saya baru hijrah, kita sholat masing-masing di rumah dulu. Bangun masjid langsung Nabi SAW terapkan bersama mereka sholat berjamaah. Karena di Mekah tidak bisa sholat berjamaah. Di masjid, maksudnya Masjidil Haram. Kalau di Darul Arkam, Nabi SAW sholat dengan para sahabat. Tentu setelah adanya perintah 5 waktu sholat, gitu kan. Sebelumnya baru sholat malam saja. Itu di tahun ke-11 Hijriah kurang lebih ya. Nabi SAW 13 tahun, 13 tahun ke-11 dari masa kenabian. Di fase Mekah 13 tahun masa kenabian ya. Kita tahu kejadian Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian di Mekah. Maka itu yang Nabi SAW lakukan pertama. Lalu kemudian beliau menjalin ukhuwah antara pendatang, muhajirin dengan ansar penduduk setempat dipersaudarakan. Kalian adalah saudara, tidak ada lagi namanya, oh kalian pendatang, kalian orang asing, kita ini pribumi, tidak ada lagi begitu. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam, kecuali dengan ketakwaan. Nabi SAW tanamkan tidak ada rasisme, ukhuwah, semua muslim sama, mereka seperti satu badan. Kalau sakit satu maka seluruh badan akan demam. Maka banyak sekali menjadi masalah itu, kemudian baru beliau membangun atau menjalin kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim yang ada di Madinah. Agar sama-sama membela Madinah tidak saling mengganggu dan seterusnya. Tapi masjid yang pertama Nabi SAW bangun. Maka sangat benar kalau ada ya, kota-kota seperti di Indonesia, Masya Allah sebagian kota memang pasti ada masjid jami', masjid raya ya. Ramai masjid-masjid dibangun sana sini, setiap orang mewakafkan, sangat bagus. Di sini teman-teman sekalian yang kita ambil pelajaran pertama adalah tentang wajibnya sholat berjamaah. Itu anjuran yang sangat ditekankan tentang sholat berjamaah, terutama kalau sudah dalam satu perkampungan ada 3 orang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW membukakan kepada kita atau membeberkan kepada kita, teman-teman sekalian, bagaimana syaitan bisa menguasai manusia. Ternyata dengan meninggalkan sholat berjamaah, orang itu lebih dikuasai oleh syaitan. Makna lainnya adalah mafhum mukhalafahnya, maksudnya bisa difahami lawannya. Ya, bahwasanya orang kalau sholat berjamaah dia aman, bisa aman dari syaitan. Di sini dikatakan, la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Apabila mereka tidak mendirikan salat berjamaah, maka melainkan pasti syaitan telah menguasai mereka. Lebih mudah menjerumuskan mereka pada dosa-dosa. Ternyata bagi ke masjid ini salat ini luar biasa. Sampai untuk mengamankan orang-orang yang ke masjid dari syaitan, Nabi SAW menjanjikan dalam sabda beliau, kalau adzan dikumandangkan, syaitan larikan diri dalam kondisi mengeluarkan angin, kentut dia. Sampai ke tempat yang tidak dengar lagi azan. Setelah selesai azan, dia kembali menggoda orang yang mau sholat saja. Yang tidak mau sholat sudah temannya syaitan. Tak perlu syaitan goda. Ada orang subhanallah memang sudah teman dekatnya syaitan. Azan gak penting buat dia. Syaitan gak usah goda. Yang digoda orang beriman. Yang memang mau dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau iqamah dikumandangkan, syaitan lari lagi. Selesai iqamah dia kembali lagi. Menggoda siapa? Menggoda orang yang sedang sholat. Kenapa yang sholat digoda? Kenapa Nabi SAW beberkan kepada kita ini? Karena memang dengan sholat itu, dia tidak bisa menguasai manusia itu. Pendekatan diri kepada Allah. Allah jadikan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar dalam firman Allah SWT. Allah jadikan sholat itu melarang dari perbuatan keji dan munkar. Anda habis sholat, Anda kayak punya tameng,
Kayak risih kalau mau buat dosa. Ada perasaan itu muncul. Anda tidak akan mau melakukan perbuatan mungkar. Maka syaitan tidak bisa menguasai mereka. Lalu kenapa Anda tinggalkan sholat berjamaah? Lalu Nabi SAW mengatakan fa'alaikum. Lalu Nabi gabungkan di akhir hadis ini. Kedua tadi mutiara itu ya. Tentang anjuran sholat berjamaah. Dan bagaimana ya, selamat dari godaan syaitan. Kata Nabi SAW fa'alaikum bil jamaah. Oleh karena itu ini perintah. Kalian harus jaga berjamaah itu. Harus jaga. Ingat riwayat-riwayat yang sebelum kita pelajari. Kalau kalian tahu apa yang Allah janjikan pada azan dan sholat berjamaah. Atau saf pertama ya sholat berjamaah. Maka kalian akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Riwayat lain merangkak di atas lutut. Saking luar biasanya motivasi itu. Lalu Nabi SAW bilang, فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ. Karena serigala hanya bisa mencuri domba yang menyendiri. Anda kalau lihat domba lagi ngumpul rame-rame, walaupun domba mungkin tidak bisa melawan pada serigala. Umumnya serigala bisa menerkamnya. Tapi serigala tetap punya rasa takut. Jadi kalau kita orang rame-rame, syaitan juga godanya sulit. Enggak seperti kalau kita lagi sendiri. Mirip dengan hadis tentang perintah Nabi SAW agar safar jangan sendirian gitu kan. Bagaimana beliau mengingatkan masalah itu agar tidak mudah digoda oleh syaitan. Dan seterusnya banyak penjelasan masalah ini, tapi yang jelas di sini kita lihat bagaimana dikuatkan oleh Al-Mundhiri. Beliau mengatakan dan telah disebutkan pada pasal ke-16 sama kitab Shalah bab ke-16 hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di dalamnya terdapat walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum law bawaltum. Seandainya, kata sahabat Nabi yang mulia ini, merincikan tentang yang dimaksud sholat jamaah di masjid atau bukan sih? Gitu. Kalau ada yang bertanya begitu kan, Ustaz sholat berjamaah bisa saja di rumah kita kerjakan berjamaah. Perhatikan apa kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang langsung bertemu dengan Nabi SAW, memahami langsung dari lisan Nabi SAW, penjelasan Nabi SAW. Beliau rincikan, beliau mengatakan seandainya kalian sholat di rumah kalian. Perhatikan, sebagaimana orang yang tidak menghadiri sholat jamaah ini melakukan di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, perintah sunnah Nabi kalian. Dan apabila kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian akan tersesat.